Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Luna, di podcast Nutri Talks. Senang banget bisa nemenin kalian semua selama 20 menit ke depan. Dan siap-siap, hari ini kita bakal bahas hal seru seputar dunia gizi yang pastinya nggak akan kalah menarik. So, without any further ado, let's get started. Nah guys, sebagai mahasiswa gizi, tentunya kita harus banget peka dan peduli dengan isu-isu yang lagi hangat di masyarakat, apalagi di kalangan remaja seusia kita. Kenapa sih? Karena kita mahasiswa sebagai panutan dan contoh langsung buat orang-orang di sekitar kita. So, penting banget buat kita punya sikap yang gak cuma pintar soal teori, tapi juga ngerti dan responsif terhadap tren-tren dan masalah terkini. Because gizi gak cuma soal teori, tapi juga soal aksi. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget jadi perdebatan di kalangan perempuan. Katanya sih hal ini bisa menyebabkan pembekuan darah. Lebih parah lagi bisa menyebabkan kanker serviks. Wah, serem banget kan guys? Nah, kira-kira ada yang udah pernah dengar soal ini? Pasti pada penasaran. So, ayo kita bongkar bareng-bareng mitos atau fakta. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian dong. Kita bakal ditemenin dua narasumber spesial dan mereka juga mahasiswa gizi. Siapa ya? Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita panggil dua narasumber keren kita. Oke, halo Kak. Halo guys. Oke, apa kabarnya nih Kak? Baik sih Kak. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukannya lagi ngapain? Kalau untuk sekarang lagi sibuk ngerjain tugas sehari-hari Kak. Terus tuh ada sedikit praktikum mungkin. Dan kesibukan di luar ruangan juga. Iya, banyak banget karena kita itu mahasiswa semester 3 yang tugasnya itu udah lumayan hektik ya. Iya bener banget. Oke, sebelum itu boleh dong Kak perkenalan dulu buat ngasih tahu teman-teman Nutri Talks yang lagi nonton di rumah. Oke, baiklah teman-teman, kenalin nama aku Andini Putri Darita. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi angkatan 2022. Oke, kenalin, nama aku Nadia, aku juga mahasiswa gizi dari Universitas Sriwijaya, udah semester 3 nih. Sebelumnya, aku mau ngucapin makasih banget buat host kita karena udah ngundang kami berdua nih buat datang ke podcast ini. Padahal nih, banyak banget mahasiswa gizi di luar sana yang pengen diundang buat datang sini. Tapi kita ya yang terpilih buat datang. Beruntung banget ya Kak. Iya, hoki nih. Iya dong, makasih juga Kakak udah sempetin dan luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama kita hari Iya. ini. Oke nih Kak, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang sering banget jadi permasalahan di kalangan remaja seusia kita nih. Katanya tuh ada satu mitos nih yang sering banget kita dengar, apalagi di kaum cewek-cewek. Waduh, apa tuh Kak? Terutama pas lagi haid. Katanya ya. Penasaran ya? Iya, betul. Aku juga penasaran sih. Nah, katanya tuh kalau minum es pas haid bisa bikin darah beku. Bener nggak Kak? Terus juga katanya nih karena banyak menimbulkan perdebatan, boleh nih Kak dijelasin itu tuh emang bener kalau misalnya minum es pas lagi haid itu bisa menyebabkan pembekuan darah. Menurut pandangan Kakak sebagai mahasiswa gizi tentang mitos kali ini gimana? Wih, bagus banget nih Kak isunya. Jadi mari kita bahas sama-sama. Nah, saluran pencernaan itu ketika kita mengonsumsi batu es itu dia bakal masuk ke saluran pencernaan. Sedangkan ketika kita haid itu terjadi di saluran reproduksi. Jadi ketika kita mengonsumsi batu es itu tidak akan mempengaruhi saluran reproduksi karena berbeda saluran. Gimana nih Kak menurut Kakak? Menurut aku ya, nah iya, jadi kedua saluran itu jelas berbeda ya teman-teman. Jadi nggak saling mempengaruhi. Tapi banyak juga yang nanya nih Kak, katanya kalau kita minum es itu kan ya namanya es otomatis dingin. Ya kalau misalnya es terkena darah ya udah pasti beku tuh Kak kalau mitosnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya tuh gimana sih Kak hubungannya es sama darah itu? Aku bantu jawab ya, jadi di otak manusia itu ada satu kelenjar yang namanya tuh hipotalamus. Nah, hipotalamus ini kelenjar yang fungsinya itu untuk mengatur suhu tubuh manusia biar nggak terlalu tinggi atau juga terlalu rendah gitu loh. Nah, jadi
suhu tubuh kita kan diatur oleh hipotalamus ya teman-teman. Ketika kita makan sesuatu yang dingin atau kita makan sesuatu yang panas nih, kayak apa ya, seblak, hot gitu, yang gitu-gitulah. Makanan anak Gen Z ya. Makanan anak Gen Z banget tuh yang gitu kan, yang terlalu panas gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi hipotalamus ini kan dia dideteksinya nih, waduh ada makanan yang panas nih, jadi kita netralin dong suhunya. Jadi intinya hipotalamus ini kan dia bakal ngatur suhu tubuh ketika makanan masuk kan Kak? Jadi gitu Kak. Teman-teman udah paham belum? Biar suhunya tetap normal gitu. Oke, tuh guys, jadi karena bantuan hipotalamus, tubuh manusia itu tetap terkontrol. Gak ada hubungannya sama pembekuan darah ya Kak ya? Nggak ada tuh, jauh banget gitu. Jangan lagi sampai kemakan mitos. Nah, ini next pembahasan Kak. Mitos atau fakta, kanker serviks dan kanker rahim itu disebabkan oleh konsumsi minuman bersoda dan air kelapa. Boleh dijawab? Air soda sama Air kelapa. Aduh, serem banget ya, dari air soda dan air kelapa tiba-tiba tuh Jadi kanker gitu. Kita bantu jawab ya. Ya boleh kok. Jadi kalau menurut saya pribadi, kanker itu ada yang tahu nggak apa itu kanker? Teman-teman ada yang tahu nggak? Atau kakaknya tahu nggak? Kalau kakak gimana? Kanker ya. Ya, kanker. Jadi kanker itu adalah pembentukan sel secara abnormal atau berlebihan yang dapat mempengaruhi sistem imun atau sistem tubuh manusia nih Kak. Ya, jadi selnya itu menyerang si Jadi, manusianya itu iya, sendiri. karena dia membelah secara Membelah berlebih atau abnormal. Iya, itu dari kanker, pengertian dari kankernya. Tapi untuk yang Perumpamaannya gimana nih Kak? perumpamaan dari kankernya, jadi misalnya nih, kan tadi ditanya mitos atau fakta kalau air kelapa sama air soda itu bisa menyebabkan kanker, seperti jawaban yang sebelumnya nih teman-teman, dari hipotalamus tadi. Hipotalamus kan mengatur suhu dan juga saluran pencernaan kita dan juga saluran reproduksi itu berbeda. Kalau kita minum sesuatu nih, soda tadi masuk ke tubuh kita, pasti ke saluran pencernaan dong. Bener banget. Serviks itu kan kanker yang letaknya ada di saluran reproduksi. Jadi jelas itu tuh beda banget gitu. Salurannya aja udah jelas beda. Jadi udah pasti jawabannya mitos. Ngeri banget loh ya teman-teman kalau udah kena kanker. Nih, tapi Kak, faktor yang nyebabin kanker tuh kira-kira apa aja ya? Biar teman-teman NutriTalks di rumah biar nambah edukasi dan bisa jaga kesehatannya juga supaya nggak terkena kanker. Kakak atau aku nih yang mau jelasin? Kakak dulu aja yang jelasin. Oke, jadi buat faktor kita terkena kanker itu banyak ya teman-teman. Bisa dimulai dari pola hidup kita, pola makan, pola tidur, dan kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya aja nih, kalau kita tiap makan itu kan harusnya 4 sehat 5 sempurna kan. Sebagai anak gizi udah familiar banget. Iya. 4 sehat 5 sempurna, isi piringku. Iya, isi piringku. Yang gitu. Jadi kalau kita aja konsumsi yang kayak nggak bermanfaat untuk tubuh nih, kayak makan seblak 3 kali sehari, minum Banyak es banget di ya. luaran gitu yang nggak tahu kita kan apa aja itu ingredientnya. Jadi itu bakal bisa banget kok memicu kanker, terutama kanker serviks ya Kak, di perempuan. Jadi selain itu juga banyak ada mungkin karena kita kurang tidur atau mengonsumsi makanan yang berminyak kan, apalagi minyaknya udah hitam banget gitu kan Kak. Kayak di gorengan gitu kan, biasanya udah dipakai berulang kali, berkali-kali, bahkan mungkin ribuan kali. Kita kan nggak tahu ya, penjual gorengan itu dia kan menggoreng makanannya itu pakai minyak yang sama, sedangkan minyak itu sendiri kan punya batas
untuk dipakai berapa kali ya Kak? Penggunaannya ya, Kak. Batas penggunaan untuk apa ya, biar minyaknya itu masih sehat gitu, Masih gitu, layak kita. pakai Masih ya, layak Kak. untuk dikonsumsi. Kalau udah berlebihan juga pasti ada penumpukannya kan. Iya. Mana makanan anak-anak Gen Z sekarang tuh kan serem-serem ya sebenarnya. Iya. Ada biasanya apalagi anak kos makannya mie Maunya instan. yang muda-muda aja Iya, ya, mau yang Kak. muda, mau yang simpel. Karena udah pengalaman sebagai anak kosnya. Karena kami anak kos guys, jadi biasanya kalau lagi bingung mau makan apa, milihnya tuh pasti mie instan, ya kan? Padahal itu jelas-jelas gak bagus banget ya. Kak. Padahal udah jelas mie instan tuh nggak bagus untuk tubuh kita nih, tapi masih aja dikonsumsi. Mie instan dicampur sama es teh jumbo. Wah, Itu kan komplit keren itu banget, ya. komplit banget. Seblak tuh kan, apalagi seblak itu banyak banget loh. Fast food ada, gabungan dari banyak fast food dicampur minyak, ya kan, dicampur cabai. Sebenarnya seblak itu nggak sehat, tapi kita tuh tetap aja konsumsi seblak gitu. Ya udah, nanti setelah kita lulus kita ciptain aja ya Kak seblak Seblak sehat. Bener Bener. banget. Setuju nggak nih kakaknya? Setuju banget. Oke, keren banget nih penjelasan dari kakak narasumber kita pada pagi hari ini. Balik lagi nih ke topik awal, mitos atau fakta kanker serviks dan kanker rahim itu dipicu oleh konsumsi minuman bersoda dan air kelapa. Jadi jawabannya mitos ya guys. Dan karena seperti yang dijelasin oleh kakaknya tadi bahwasannya saluran pencernaan dan saluran reproduksi itu di jalur yang berbeda. Dan juga kanker itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang udah dijelasin tadi oleh kakaknya, termasuk kayak pola hidup tidak sehat, faktor genetik, jadi dan banyak lagi. Nih, pertanyaan selanjutnya boleh dong Kak spill hidup sehat ala kakaknya. Hidup sehat ala Boleh anak banget gizi ya. sih. Kalau buat kakak pribadi nih, kalau misalnya emang mau membentuk suatu kebiasaan yang sehat, kita harus menerapkannya itu selama beberapa hari, mungkin sekitar 21 hari gitu, karena udah ada penelitian sendiri ya Kak, Iya. biar itu bisa terbiasa di kita. Biar Kayak- jadinya habit ya. Iya benar. Kita konsumsi nih pagi-pagi tuh kayak air putih dan beberapa buah atau konsumsi Atau susu jus bisa juga bisa ya. Susu. Susu jus gitu. Roti Kak, Hmm. intinya yang Yang masih terlihat ringan lah. Jangan makan-makan yang berat dulu Kak. Suka makan karena pagi udah makan gorengan. udah Dan berat perutnya. Kakak ini. Enggak dong. Iya dong, harusnya kita pagi-pagi tuh biasakan minum air putih, terus sedikit peregangan tubuh. Iya, atau bisa olahraga juga. Pagi-pagi boleh loh, Iya saya loh boleh. olahraga. Kalau di hari libur ya Kak. Iya, hari libur. Pagi-pagi Iya dong. bangun habis sarapan nih, olahraga dikit boleh lah ya, peregangan tubuh jadi ototnya tuh juga sehat, badan kita juga sehat. Buat siangnya gimana nih Kak? Buat siang, kalau siang nih kita kan harus makan makanan yang berat ya di siang. Nggak seperti pagi kan kita pokoknya yang ringan-ringan nih di pagi. Yang ringan nih. Kalau yang di siang hari itu kita makannya yang berat, kalau bisa makan nasi ya, apalagi kita nih orang Indonesia banget. Kalau nggak makan Nggak nasi, bisa tanpa nasi ya, iya Kak? nggak makan rasanya kalau nggak pakai nasi gitu. Terus juga harus konsumsi lauk-lauk yang sehat. Jadi misalnya kita masih pakai isi piringku itu. Jadi dalam piring kita itu ada porsi nasinya yang pas, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu dikit, sesuai ajuan porsi gitu. Terus juga ada sayurnya, ada buah, ada lauknya, misalnya ikan gitu atau ayam yang sehat lah untuk kita konsumsi. Jangan seblak ya. Dan jangan berlebihan juga ya Kak. Iya, jangan Nanti berlebihan. tiba-tiba 2 piring makannya, oh udah berlebihan itu. Yang berlebihan teman-teman. itu nggak baik ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu pastinya tidak baik. Dan jangan lupa cuci tangan gak sih Kak? Iya, betul Bahaya banget. banget kalau sampai lupa itu. Biasanya suka lupa cuci tangan tuh kan, abis makan, ih pengen nyemil nih, nyemil apa? Nyemil cemilan gitu. Nggak apa-apa loh nyemil cemilan, karena apalagi apa ya? Itu cemilan kan kalau makanan. di kita namanya selingan ya Kak? Iya, selingan. Ada jamnya tersendiri Mm-mm. tuh. Jadi Nggak apa-apa sekitar jam buat 2 makan tuh ya Kak. Jadi Sebelum- bukan kalau makan snack, nggak sehat. Enggak juga, kita bisa kok makan yang selingan-selingan gitu. Tapi dibatasi Dibatasi, ada jangan batasnya. berlebihan. Itu untuk yang siang. Kalau malamnya gimana Kak? Malam. Nah, malam itu ya sebenarnya kalau bisa kita konsumsinya tuh nggak yang terlalu banyak gitu.
Karena makan malam nggak sehat ya Kak. Iya, sebenarnya. makan malam harus sebenarnya dibatasi nggak sehat. sebenarnya. tubuh kita tuh harusnya di malam hari itu udah istirahat gitu, Udah berhenti konsumsi di sore hari ya Kak? iya harusnya di sore hari itu udah terakhir gitu. Cuman gara-gara budaya kita ada makan malamnya, jadi makanya ada gitu makan di malam hari. Nggak apa-apa sih, cuman jangan terlalu banyak ya, karena kalau makan malam tubuh yang harusnya istirahat dia malah bekerja gitu. Kerja ya nggak istirahat dong tubuhnya. Jadinya pas malam itulah makanya kita malam-malam suka kebangun kan, pengen ke WC tiba-tiba malam hari tengah malam gitu. Iya nggak sih Kak? Iya bener dong. Karena sebagai anak kos juga kadang-kadang lapar kan sambil ngerjain tugas. Kerjain tugas makan. Atau enggak nyemil buah kan bisa ya Kak? Ngambil buah. Jadi kita Kalau makan kalau nasi. buah dicemilin buah drive apa ya yang lagi ngetren belakangan ini, buah kering gitu. Oh buah kering, buah Iya. freeze. Betul. Itu kan lagi ngetren tuh belakangan Iya. ini. Boleh lah untuk kalian coba-cobain tren yang sehat gitu. Tapi tidurnya juga harus dijaga nggak sih Kak? Percuma juga kalau makannya udah terjaga tapi tidurnya nggak terjaga. Betul. Tidurnya yang baik itu sebenarnya 8 jam sehari ya. Jadi Iya, benar. tubuh kita itu sempat untuk istirahat yang cukup gitu. Karena kan ketika kita tidur itu kita tuh sel-sel dalam tubuh kita melakukan regenerasi sel kan Regenerasi, Kak. mm. Kalau kita yang kekurangan tidur bisa aja nih sel-selnya tuh nggak sempet nih melakukan Iya, regenerasi. ujungnya pas bangun di pagi hari malah lemes, nggak Tremor. kuat, tremor langsung bangun pagi-pagi itu kan. Betul banget. Tapi buat kita mahasiswa ini kayaknya jarang banget ya tidur 8 jam ya. Jarang, 3 jam ya. Iya bener banget. Oke guys, keren banget nih penjelasan dari kakak-kakaknya. Jadi, ayo kita mulai hidup sehat dari makan makanan yang sehat. Oke, terima kasih banyak buat kakak-kakaknya pada hari ini udah luangin waktunya buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol di podcast Nutri Talks. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman Nutri Talks yang lagi nonton di rumah. Iya, bener banget ya Kak. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin atau dilurusin, boleh lah ya untuk Teman-teman cari Iya, atau iya. searching sendiri. feel free buat sharing ya guys. Dan jelas gizi bukan cuma sel teori tapi juga sel aksi. See you on the next episode with Nutri Talks. Goodbye.